Ruya Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumin ora ana dina gharabat kang surup ing dalam yaum apa syamsuhu srengenge yaum illa wa malakani kecuali ana malaikat loro yunadiani kang ndonga karone. Tiap satu hari yang matahari tenggelam atau terbit pasti ada dua malaikat yang berdoa. Sing sitok muni Allahumma doa ati. Kula aturi maringi panjenengan munfikon ing wong tukang sedekah mbok paringi kholafan ing pengganti. Ya Allah, setiap orang yang mudah sedekah tolong diganti hartanya. Wa mumsikan lan maringono panjenengan ing wong sing medhit. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi ekstrem. Karena malu. Ya Allah, sing lomo jenengan paling kita kan enggak yang sembunyi yang utang. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Rasane dadi wong bangkrut lho lara. Yang dia malu kalau ketemu saya. Karena masih punya utang. Enak wae dekne tunggu ngono. Rasane dadi wong bangkrut. Yang utang kamu ora tau bangkrut. Dungane malaikat itu bisa bang tutup karena yang lari yang ngutangin. Munfikon kholafan wa mumsikan. Dalam cerita-cerita wali itu niku nek Robi Adawiyah itu pernah kemalingan. Beliau sembunyi. Malingnya dari atas dia sembunyi. Kenapa Al-Qur'an ing Qur'an? Sama malingnya. Karena rumah saya enggak ada yang bisa dimaling. Karena enggak punya kok. Fa amaman ana pun te wong ato kang ngakei wong liya sapa men. Ini kalau berpikir rasional kan ada ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Lomo niat order nganggo jasane ya agak tunggale. Lomo mbek wong ayu butuh wonge. Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat tenagane yang mergo ape diperbu. Romo mbek kiai ben kiyaine kena diatur wae ora takwa. Dan yang tidak rasional punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan ganjarane ngekeki mbek ngatur kiai kok jatuh bisa ngatur kiai. Hakin urida bial batil. Jadi nek ngekeki terus takwa. Tapi maksudnya ana yatim. Mulane kula sering ngerti, lumane wong Jawa sering salah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu yang Bantul misalnya biro? UMR yang Bantul. Iya apa? Makanya kata Sidina Ali sudah sal hadal mushaf. Tanya mushaf kamu. Oh ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tujuh kan? Makanya tanya ulama kata Sidina Ali. Umpama cah yatim iku nganggo UMR gajine 1.700.000. Terus kowe ngamal ning kaya temu sedina mbok 50.000 rong minggu mbok 50.000 itu mbok perbudak. Mbok kon nyapu omahmu, mbok kongkon isa-isa. Kowe lomo tapi sebetulnya kamu tidak takwa karena kamu untuk tenaganya dia. Sing bahkan lomam iku menyita dia dadi ora dadi wong. Gara-gara terikat lomam dia kerja di pabrik yang enggak, kota yang enggak. Padahal akumulasi lomamu misalnya nilainya mau 400.000 dia datang ke Medina itu untuk negosiasi. Dan gue niatem macam ngono. Maksudnya niatem gue ben dulu beberapa orang negosiasi sama Nabi itu ya menjadi masjid. Tako, paham ya? Singkat cerita. Oh, nawang ayu men bukai duit ben karabi bong liyo rondo. Waktu kita. Gue anjir nyancang. Mulane wis yo akal tapi wat fil marfu wal fakhril masyhur. Mulane kula niku nggih sering sedekah dengerin. Tapi kula niku menghindari sampai Allah tanya. Wedi bang, itu makanya Abu Hanifah itu. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini. Itu namanya al-khalaqus samawati wal ardh. Kok konangan sing dikai dhisik wedi dibantu. Orang itu disebut dahiyatul ardh, orang paling cerdas di alam. Itu dia wali, salah wes. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan Pulau lah ya siap nah wali kuwi lele korp wali. Terus dia mikir, lele korp apa? Muhammad ini dadi wali di grup-grup sing rai-rai panas ono korp ngono kon. Jadi cara berpikir dia pakai akal. Dia tidak percaya mukjizatnya Quran tapi dia karena banyak sekarang orang ngekei tapi niatnya ora takwa. Apa Nabi setelah salam dia menyatakan maka sebutnya ayatnya wala tamnun taksir. Ini memberi tapi ingin dapat lebih baik. Nah ini saya mau ngatakan tauhid sebagai logikanya langit bumi ini kan iku ngekei punya bayar jasa iklan. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata. Lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan. Berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Repot-repot. Pokoknya logikanya kan nggak kena. Al-adamu yakhluqu mawjudan. Sesuatu yang nggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu ya kebaikan itu mesti ono walese swarga ya ono kusna iku maknane padahal pertanyaannya tadi gitu ya sudah kalau kamu enggak percaya sebagai saya sebagai Tuhan sebagai pencipta awal sudah ada satu Tuhan kalau Ibnu Abbas mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak dari sumber saya tidak mau goblok sudah iman saja karena saya tidak mau goblok jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir
Fasa. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bi'intizat al-akhlaq. Agama ini datang dengan kenyamanan hidup. Mongko bakal nyediakno sapa. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan. Kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa orang yang belum sedekah kemudian yakin sedekahnya pasti diganti pangeran. Mau enggak? Maka Allah akan mempersiapkan dirinya untuk mudah lego atine uripe kepen penak jenenge fasalu yasiruhu lil diciptakan oleh orang mudah sedekah kemudian setelah sedekah yakin diganti Allah dan ketika sedekah juga ittaqah maknane ikhlas tidak ingin pamrih pasti hujubnya fasalu yasiruhu awal ikhlasu ta ikhlasu hasin iku sajaga wa ikhlas al amal ing propro ngamal fa alamarati bil ikhlas kemudian lahir ulama-ulama yang cara ngarang amal al mulahadatul khalqi sanging peninggalane makhluk sing darane ikhlas pokoknya kamu ngamal tidak ingin dipandang makhluk bi Allah yurida gambar orang Arab sapa ibadah ibadah man ilam tisala amrillah kecuali nurut perintah Allah wal kiamalan jumeneng bi hakir ubudiyah iklan hak kehambaane wong iku duna ibalin nasi ora kok golek madhepe manusa ali ing atas wong iku bil mahabbati iklan ana ilan pujian wal mali lan dunya wa nakhira dia melakukan takwa mau nuruti perintah Allah tidak cari penghormatan manusia. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama. Itu martabat saniyatu te martabat sing kedua iku ngene. Maksudnya digambar seperti ini. Penjelasannya kan lillahi mu krana Allah taala. Sampeyan kalau gambar apapun misalnya gambar gedung yang bagian akhirat. Albiya dibadine aduane nari saen rokok. Apapun gambar itu dimulai dari satu man aljannata ing swarga watan ini hilan hadhil awal wa alam semua ini dimulai dari warnane enak-enake swarga. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal. Makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awal. Kalau bahasa pondok al-wujud. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang dicip. Karena nuruti perintah Allah. Ikhlas kedua ini agak lebih turun. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali. Tapi kepengen untuk servis akhir. Sampai muridnya itu Iku ya ikhlas. Kalau ngajar itu senang ngajar matematika. Wal martabatu salisate derajat ketiga ya malalillah liyu sampai muridnya sanksi supaya paling sapa wae ing manhadon ing bagian duniawian kan dalam cerita kiamat atau si adirizki kok jembar rezeki sama ndak usah tuh jadi kowe ngamal alhamdulillah tapi Allah mbok kandhani Gusti sekarang ini orang kalau enggak nekoni sesuatu terus enggak percaya iku ya ikhlas sih cek itu beliau tapi tetap awas sih Gusti kula ngamal demi jenengan tapi waras lho Gusti umroh nggih kelas kata kaji ngenteni lho Gusti tapi kowe tetap muni lillah salah satu ilmu dimulai dari angka karena harapan 0, itu dimulai dari satu itu orang ngene Gusti kowe kaji niatmu ben diceluk kaji berarti tidak melibatkan Allah 2 atau 3 ini kowe kaji atau tegal isnaini ila malani hayatullah Gusti kowe kaji demi jenengan jenengan kan sudah genteni lho Gusti lha kowe jek kelas ngene 2 3 1 sampai 1 miliar salisa kelas keti aku ini mesti mlebu iku sampe niku sampe ma'al asli yaitu angka 2 ora usah menapik sak dhuwur iku wis sakmono tok iku pas jadi alam raya sebenarnya tapi liyo tiau khadon dunia wiyan ngamalem yo krana Allah tapi tetep kepengin Allah iku males kowe tapi Allah sing mbok minta males yo Allah berarti kan kamu masih imane kalian Allah Subhanahu perangkat wa taala dadi Gusti kula kaji telas genteni lho Gusti jenengan kan nah jenengan genteni kula kan gak kaleng donya jenengan tenang mawon Gusti pokoke lha iku cek Allah kaji kemudian kepengen untuk prestis misalnya aku jadi kiai makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita adat itu sunnatullah yang kita tapi niatnya mudah nota itu Quran mesti mengembalikan bahwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu tapi iki kowe kaji adol tegal bagian di surat Yasin diterangkan Gusti ansa'aha awwala marrah iki jenengan genteni lha iku jenenge cek ikhlas ketika kita lama sekali namanya manusia itu lahir dari seorang jam sing mbok arep-arep nikmate yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam gampang keluar dari ayam gampang kan nih yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil karena lama itu terjadi seakan-akan kita ngomong kita berkeyakinan tahu-tahu ada pohon besar tahu-tahu ada manusia ini mati lagi kesampean. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa bin Maryam itu orang kafir Yahudi itu menolak bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak duniawian kamu sudah duniawi kau tahu si hati rezeki kau jembari rezeki itu menyalahi prosedur lazim protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Nama salah Isa Ibrahim kama salim. Tapi syaratnya Gusti Bis kula mun nate. Kalau Isa mokal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mokal karena tanpa bapak. Allah makanya tetap ikhlas.
La wa mau te perkara ada kang liyane apa Allah mengingatkan bahwa kudro saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Iku riya, maka kita pilih yang saya baca. Jadi kamu harus milih salah satu tiga tadi. Sen Afandi ini. Milih kelas piro? Kelas itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Wasitku yuhassinul ketika ayam jujur yuhassinu iso bentengi apa jujur fil maqal ing dalam pengucapan al-aqwala. Sama ayam ibu mengko sing goro wiru makbulin ora dinompo kalam omongane kadhib inta wa intal khalqi. Wong sing tukang bodho niku Allah ya ora doyan manusa ya ora. Yang kula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wala talbisul haqqo bil batil. Lan aja nyambur sira al haqqo yang barang hak bil batil kalan barang batil. Ela tahlitu tegese nyambur sira asid kok yang barang bener bil kisfi kan barang koro. Maqalan dawu sapa hukum sebagiane ahli hikmah. Dawu ngene al khursu khairun al kisfi al khursu tai bisu. Pertanyaannya begini kalau menurut Taufik khairun wa apik minal kisfi. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi omongan iku awal saat dadi kawitane kebejanan. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama Anda tidak ikut musonon karek so kholilun tur enak digo kancanan kholil maknane kon menfonis mungkin tidak mungkin kamu itu hanya saksi. Niku wong sing terhinakan. Makanya pertanyaannya Allah, loh ketika itu kamu anggap mungkin kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin. Karena ada pembanding. Artinya meskipun telur jadi ayam jadi telur sampai kiamat tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu. Jadi musyawarah itu mulai dulu. Bukan berarti berdiri sendiri. Wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak iso ngatur beberapa berkontribusi. Jadi kowe ngatur negara, ngatur desa, ngatur santri. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu, pendapat banyak itu lebih bisa atau ayam keluar dari batu. Bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana? Kamu ikut bikin nggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat. Ada satu unta besar keluar dari batu, yaitu mukjizatnya Nabi Shallallahu. Kamu memasalahkan ini gimana unta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu gimana telur keluar dari ayam? Ini biasa Gusti mungkin. Memangnya kamu bisa? Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama unta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi pengaman minal malam. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak akan terjaga sanggo gedun karena kamu sama-sama tidak terlibat. Ya piye. Wakalan dawa sapa Ali bin Abi Thalib karena mau wajah radhiyallahu anhu. Nikmal muwazarah al-musyawarah. Meskipun dia telur keluar dari ayam tiap hari tetap kekancan al-musyawarah. Nikmal bagus. Ini keajaiban al-muwazarah. Kamu enggak taunya aja itu yang aneh-aneh itu. Al-musyawarah itu musyawarah. Nikmal banyak dari kiai aneh yang gondrong yang enggak pernah mandi. Gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara. Lawa bi'sal istidad dewi elek lan iku elek persiapan. Jadi bisalan iku elek banget apa istidad persiapan. Wa bisalan iku elek banget apa istidad persiapan. Al istibdadu te ngrasa bener dhewe. Al istibdadu te ngrasa bener. Taala tidak mengikat Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya termasuk ada unta besar keluar dari batu yaitu mukjizatnya Nabi Shallallahu. Kamu nggak boleh menyoal ini mukhal gimana? Karena itu nggak mungkin. Ukuran nggak mungkin apa? Kamu nggak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama enggak. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang. Hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesan organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa. Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil. Banyak lagi jumlahnya. Coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi
kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, ada organnya ada uratnya ada kumannya ada uratnya. Pusing enggak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya enggak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ketika ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, nggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti nggak tahu-tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah ya? Keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah hidup kita, mati kita semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja. Nah, jamnya mati aja, serasa pamit sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu, bukan karena yakin pasti masuk surga ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia itu hanya Allah yang ngurusi kita ya Allah, nanti di akhirat ya sama. Itu tauhid ya. Jadi saya ulang lagi ya, jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam keluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya wah itu mokal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur jadi ayam Anda ikut berkontribusi kan enggak? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian. Yaitu Allah bisa bikin nyamuk ada organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini maka kita akan mensifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini. Yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat Allah untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang. Bisa mengalahkan negara-negara yang jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi sudah kecil punya organnya punya uratnya punya bakteri, bakterinya punya organnya bakteri mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau la tusaddiqun, sudahlah saya ini nahnu khalaqnakum. Saya ini pencipta kalian, Bu yao. Hubungan kamu itu dengan saya. Urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah. Bukan dengan yang lain. Karena saya menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh. Jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan. Dengan yang tidak terkait dengan kita punya urusan. Itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang hebat, Bu ya ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya kamu enggak jadi mati. Enggak keren kan orang hebat kok mati katanya. Kamu sombongnya kayak gitu seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya enggak usah mati dong. Kata Allah falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Makanya falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idin Bu ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, Bu ya ketika mati itu jangan mau. Ya ini sensitif lah ya.
Ya saya kira demikian ya, semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang akli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizatul akli, kenyamanan berpikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis? Karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman, salasun man kunna fihi wajata halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis. Karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql. Agama ini tidak akan menentang akal. Liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu.